Perkenalkan, nama saya Despita Pariallo dengan NIM 1903009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan dari tugas 1, kedua, dan ketiga. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai alur pelayanan di rumah sakit. Pertama-tama itu ke TPP, kemudian ke poliklinik yang ingin dituju, kemudian jika diperlukan pemeriksaan penunjang maka dilakukan pemeriksaan penunjang, dilakukannya ke lab. Kemudian setelah laporan penunjangnya itu baik-baik saja, hasilnya baik-baik saja, maka akan langsung ke apotek untuk mengambil obat dan langsung pulang. Dan untuk pasien yang dari poliklinik yang tanpa pemeriksaan penunjang, langsung saja ke apotek kemudian langsung pulang. Dan untuk pasien yang dari poliklinik ataupun dari IGD yang disarankan oleh dokter untuk melakukan rawat inap, maka ke rawat inap, kemudian melakukan TPPRI, lalu ke ruang perawatan, kasir, kemudian pulang. Dan untuk karakteristik sistem rumah sakit, pertama-tama itu yang untuk TPP, untuk IGD yaitu ke TPP terlebih dahulu, kemudian ke IGD, lalu jika diperlukan pemeriksaan penunjang maka ke lab, kemudian jika disarankan oleh dokter untuk ruang perawatan maka ke ruang perawatan, kemudian ke apotek, lalu ke kasir, dan kemudian pulang. Dan untuk pasien yang melakukan rawat inap, yaitu terlebih dahulu ke TPP, kemudian TTPRI, lalu ke ruang perawatan, dan jika diperlukan untuk melakukan pemeriksaan penunjang maka disarankan untuk ke lab, kemudian ke apotek, lalu ke kasir, dan lalu pulang. Dan untuk pasien yang dari poliklinik, yaitu pertama-tama ke TPP, kemudian ke poliklinik, kemudian jika diperlukan pemeriksaan penunjang maka ke lab, kemudian ke kasir, lalu pulang. Dan untuk pasien dari IGD yang ingin dirawat inap, yang disarankan untuk dirawat inap, yaitu pertama-tama ke TPP, kemudian ke IGD, dan jika diperlukan untuk rawat inap maka langsung ke apotek, lalu ke kasir, kemudian pulang. Itu untuk pasien yang dari IGD tanpa rawat inap. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks rumah sakit. Pertama-tama yaitu TPP, inputnya yaitu identifikasi pasien, data kunjungan, dan nomor rekam medis. Dan untuk outputnya laporan kunjungan. Dan untuk admin rumah sakit yaitu inputnya yaitu membuat password dan user, dan outputnya mendapatkan password dan user. Dan untuk di poliklinik, inputnya yaitu memberikan pelayanan, data diagnosa, resep obat, hasil pemeriksaan. Dan untuk outputnya memberikan informasi kondisi pasien. Kemudian di IGD yaitu inputnya data medis dan tindakan, kemudian outputnya memberikan informasi kondisi pasien. Kemudian yang untuk apotek, inputnya yaitu menjelaskan jenis dan jumlah obat yang diberikan kepada pasien, kemudian outputnya itu resep obat. Kemudian yang rawat inap, inputnya
yaitu data pasien dan tindakan, kemudian outputnya memberikan informasi kondisi pasien. Dan untuk lab, inputnya yaitu memberikan hasil pemeriksaan dan outputnya itu jenis pemeriksaan. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.